Setelah misi selesai, Yuhao dan teman-temannya kembali ke Sekte Tang dengan Bebe yang menggendong Tangya. Bebe dengan lembut berusaha mengajaknya bicara, memberitahunya bahwa kini mereka telah pulang. Ia juga mengingatkannya saat pertama kali ia bergabung ke Sekte Tang, Tangya berkata bahwa keinginan terbesarnya adalah membangun kembali kejayaan Sekte Tang. Dan sekarang berkat dukungan semua orang, akhirnya keinginan tersebut benar-benar sudah berhasil terwujud. Jadi jika ingin menyaksikannya secara langsung, maka ia harap Tangya bisa segera sembuh dan kembali memimpin sebagai ketua Sekte Tang. Ya, sepertinya kata-kata Bebe mampu menggetarkan jiwa Tangya, di mana terlihat ia yang membuka sedikit mata lalu menatap ke arah Sekte Tang. Sayangnya Tangya kemudian kembali mengalami fase koma, fisiknya sangat lemah dan jiwanya juga menjadi sangat rapuh. Ini sesuai dengan apa yang pernah dijelaskan oleh Wo Yuhao bahwa racun jahat yang ada di dalam diri Tangya memang masih tersisa dan ini memang sengaja ia lakukan demi mempertahankan kekuatan hidupnya. Yuhao akan datang setiap hari untuk sedikit demi sedikit membantunya mengeluarkan racun, lalu mengisi kembali kekuatan hidup yang ikut keluar bersama racun tersebut. Ia berusaha mengulur waktu sampai 1 tahun untuk menunggu hingga kaisar rumput biru perak berhasil diketemukan. Di lain kesempatan, Yuhao menjelaskan kepada Bebe bahwa dalam misi sebelumnya ia berhasil menyusup ke dalam sekte kultus roh suci, bahkan berhasil mendekati para petinggi sekte termasuk ketuanya yang bernama Zongliwu. Menurutnya pergerakan dari sekte kultus roh suci belakangan ini sangatlah cepat. Jadi demi bisa mengantisipasi kemungkinan terburuk, Sekte Tang mereka harus segera meningkatkan kekuatannya secara keseluruhan. Kemudian saat membantu Tangnya dalam mengeluarkan racun jahat, Yuhao mengaku sudah mempelajari kitab obat dan kitab racun peninggalan leluhur Tangsan. Ia lalu menemukan banyak harta karun surgawi. Ada sifat obat yang saling melengkapi, ada pula yang sifatnya saling bertentangan. Beberapa bahan obat dapat dipadukan dan diracik menjadi sebuah pil, di mana efeknya seringkali bisa menjadi berlipat ganda dibandingkan jika langsung dikonsumsi. Jadi berdasarkan hal itu, Yuhao berencana untuk memulai meracik berbagai pil berkualitas tinggi yang kemudian bisa dikonsumsi oleh para anggota Sekte Tang untuk membantu kultivasi mereka. Sehingga dengan begitu maka secara langsung juga dapat mempercepat kemajuan dari Sekte Tang. Tentu saja Bebe menyetujuinya. Pokoknya apapun yang Yuhao lakukan demi bisa membantu perkembangan Sekte Tang pasti akan ia dukung penuh. Di tengah diskusi mereka dikejutkan dengan kunjungan 2 guru hebat dari Akademi Strike, yaitu Guru Fan Yu dan Guru Zhuoyi. Guru Zhuoyi mengaku sudah lama ingin menemui Yuhao, hanya saja anak ini yang terlalu sibuk sehingga baru sekarang ia dapat kesempatan. Di sini ia hanya ingin bertanya, apakah Yuhao sudah lulus dari akademi? Yuhao nampak bingung. Selama ini ia tidak tahu kalau ternyata di Akademi Strike juga ada semacam acara kelulusan. Guru Zhuoyi cukup menyayangkan karena siapa sangka anggota Pavilion Dewa Laut yang terhormat seperti Yuhao ternyata belum menyelesaikan prosedur kelulusan. Ia menambahkan kalau kabar ini sampai tersebar keluar maka pasti akan langsung menjadi bahan tertawaan semua orang. Kemudian Susansi juga memberitahunya bahwa di angkatan mereka selain Wo Yuhao semuanya telah lulus sejak lama. Xiao Xiao juga menyindirnya dengan mengatakan bagaimana bisa ketua kelas mereka justru jadi yang paling lambat lulus. Selain itu, Guru Zhuoyi menginfokan bahwa sebentar lagi acara festival takdir Dewa Laut yang baru akan segera kembali diadakan. Pasti akan sangat memalukan saat semua orang tahu kalau Yuhao belum lulus dan masih jomblo. Jadi karena itulah ia mewajibkan Wo Yuhao untuk ikut serta. Yuhao kemudian mengaku kalau ia memang masih belum lulus, tapi kalau soal jodoh semua orang tahu kalau ia sudah mempunyai Wang Dong. Lagi pula sekarang sudah memasuki masa perang, sehingga bukankah kurang bijak rasanya jika acara seperti Festival Dewa Laut tetap diadakan? Guru Zhuoyi kemudian menjawab kalau soal Wang Dong tentunya tidak akan melupakannya, tetapi aturan Akademi Strike juga tidak bisa dilanggar. Guru Fan Yu menambahkan jika Yuhao tidak bisa lulus tepat waktu, maka menurut aturan terpaksa harus dinyatakan tinggal kelas. Bahkan mungkin juga sampai dilarang keluar dari Pulau Dewa Laut. Ya mau bagaimana lagi? Ini adalah tradisi yang sudah berlangsung selama ribuan tahun. Jadi mau tidak mau Yuhao harus mengikuti aturan yang ada. Ia bersedia mengikuti Festival Dewa Laut meskipun itu hanya sebatas formalitas. Dan barulah setelah itu ia akan langsung mengajukan ujian kelulusan dari akademi. Pada keesokan harinya di Sekte Tang, Yuhao mulai bereksperimen dengan berbagai bahan obat untuk membuat pil berkualitas tinggi dengan mengikuti panduan dari kitab obat yang ditinggalkan oleh leluhur Tangsan. Namun meski sudah melakukan apa saja yang tertera di dalam kitab tersebut, tetap saja Yuhao masih mengalami banyak kendala, seperti tungku pil yang meledak saat ia mencoba untuk memasak beberapa perpaduan dari bahan obat. Nampaknya Yuhao masih belum menyadari kesalahannya. Ia merasa sudah mengikuti takaran resep yang ada di dalam kitab peninggalan leluhur Tangsan, tapi kenapa masih gagal? Guru Ziwen kemudian datang untuk memberinya pencerahan. Dari sini baru terlihat sisi kelemahan Yuhao. Boleh saja kultivasi kekuatan rohnya sudah setara Feng Hodolo, namun kalau soal ketelitian di ruang lab, Guru Ziwen masih berada di atasnya, yang menjelaskan bahwa Yuhao meracik berbagai bahan obat harta karun surgawi. Dalam proses peracikannya, energi langit dan energi bumi dari bahan obat akan dilepaskan lalu dipadatkan. Jadi bagaimana bisa Yuhao berpikir bahwa tungku biasa sanggup menahan kekuatan sebesar itu? Tungku pil sendiri juga bisa dikategorikan sebagai alat pemandu roh, sehingga semakin tinggi tingkat harta karun yang diracik, maka semakin tinggi pula tingkat tungku pil yang diperlukan. Seketika itu juga Yuhao pun langsung mendapatkan pencerahan. Kini ia tahu kesalahannya, jadi ia harap Guru Ziwen mau mengajarinya cara membuat tungku pil tingkat tinggi. Tanpa berlama-lama lagi, Guru Ziwen pun sepakat dan langsung mengajak Yuhao untuk menuju ke ruangannya untuk merancang tungku pil tingkat 9. Langkah pertama adalah penentuan material. Tungku pil haruslah terbuat dari material yang cukup tangguh dan harus pula memiliki sifat isolasi yang baik sekaligus bisa menghantarkan panas. Melalui berbagai eksperimen, menemui banyak kegagalan, trial and error. Saking sibuknya bekal makanan yang dibawakan oleh Cai Tao dan Xiao Xiao pun masih menumpuk dan nampak masih belum disentuh sama sekali. Waktu pun terus berlalu, berhari-hari keduanya bekerja siang dan malam hingga pada akhirnya berhasil menyelesaikan rancangan tungku pil tingkat 9. Namun ini baru desain awalnya saja. Guru Ziwen menyebut bahwa ini semua baru langkah pertama, sehingga perjalanan mereka untuk bisa membuat sebuah pil berkualitas tinggi masih sangatlah panjang. Dan pastinya karena sudah sangat kelelahan, Guru Ziwen sampai dibuat jatuh pingsan. Wo Yuhao sadar kalau ini artinya mereka harus beristirahat terlebih dahulu. Lagi pula sesuai apa yang disampaikan oleh Guru Zhuoyi sebelumnya, bahwa hari ini adalah hari
hari diadakannya Festival Takdir Dewa Laut. Di dalam hati ada sebuah pertanyaan yang selalu menghantuinya. Apakah Wang Dong masih menunggunya di Danau Dewa Laut? Namun secara mengejutkan, Putri Salju memanggil dan memberitahunya agar segera datang ke dimensi nekromansi. Begitu sampai, di sanalah Yuho menyaksikan pemandangan yang sangat mengerikan. Dimensi nekromansinya benar-benar chaos. Semua ini diakibatkan oleh Xiao Bai yang sedang menerima bencana surgawi. Siklus yang dialami oleh setiap monstro pada periode 100.000 tahun sekali. Dahulu Putri Salju pernah mengatakan bahwa usia kultivasi Xiao Bai sudah hampir mencapai 300.000 tahun, sehingga tidak lama lagi beruang malang itu pasti akan menghadapi bencana surgawinya yang ketiga. Sebelumnya Xiao Bai sudah berhasil melewati 2 kali bencana surgawi, yaitu saat usianya berada di 100.000 tahun dan 200.000 tahun. Namun untuk yang ketiga ini serangannya jauh lebih dahsyat daripada sebelumnya, sehingga ia tidak yakin jika Xiao Bai mampu bertahan. Wu Yuhao sebenarnya juga sudah mencoba mengantisipasi hal ini. Untuk alasan itulah ia sengaja menempatkan Xiao Bai di dalam dimensi nekromansinya. Namun tidak disangka ternyata dimensi ini pun tidak mampu menyembunyikan Xiao Bai dari bencana surgawi tersebut. Diperlihatkan Xiao Bai yang jatuh menghantam daratan karena tidak sanggup menahan serangan petir dari bencana surgawi. Dan nampaknya serangan ini tidak akan berhenti sampai Xiao Bai benar-benar hancur berkeping-keping. Tanpa pikir panjang, Yuho melompat ke udara untuk mencoba menahan serangan bencana surgawi berikutnya demi melindungi Xiao Bai. Semua yang menyaksikannya merasa cemas karena bagaimanapun juga Yuho hanyalah makhluk yang tersusun dari daging dan darah. Jika menerima serangan bencana surgawi pasti akan langsung membinasakannya. Sepersekian detik sebelum serangan mencapai tubuh Yuho, sisik terbalik Ditian seketika aktif untuk langsung melindunginya. Ditian berhasil menahan serangan bencana surgawi mengandalkan cakar Raja Naga. Ya, ini semua tentu bukanlah sebuah kebetulan. Yuho tahu kalau Ditian pasti tidak akan membiarkannya mati begitu saja. Ditian jelas menjadi sangat murka yang mengecam tindakan Wu Yuhao karena sudah benar-benar nekat. Bagaimana seorang manusia berpikir bisa menahan serangan tingkat dewa dengan tubuh? Bersama dengan itu Ditian akhirnya sadar bahwa tempat ini bukanlah benua Dolo, melainkan dimensi yang terpisah. Sekali lagi ia marah kepada Yuhao karena telah menyembunyikan begitu banyak rahasia. Namun dengan santai Yuhao mengatakan bahwa ia akan menjelaskan semuanya nanti karena sekarang yang terpenting adalah menemukan cara untuk menyelamatkan temannya dari bencana surgawi. Ditian dapat merasakan bahwa Raja Beruang Es ini telah mencapai kultivasi 300.000 tahun dan tengah berhadapan melawan bencana surgawinya yang ketiga. Tetapi sayangnya inti kekuatan beruang ini sudah terluka parah. Inti jiwanya juga sudah retak sehingga jika harus menerima serangan berikutnya, nyawanya sudah pasti tidak akan tertolong. Lagi pula bencana surgawi adalah manifestasi dari hukum langit dan bumi, sesuatu yang tidak bisa dilawan. Mungkin ada satu cara agar bisa menyelamatkannya, yaitu dengan menjadikan Raja Beruang Es sebagai wujud roh Yuhao. Namun meskipun bisa dilakukan, Yuhao merasa bahwa untuk sekarang hal tersebut tidaklah etis untuk dilakukan, karena ini seperti ia memanfaatkan kesusahan dari pihak lain demi keuntungan pribadinya. Akan lebih bijak jika ia membuatnya sembuh terlebih dahulu, baru Xiao Bai sendiri akan memutuskan mau tidaknya. Xiao Bai yang mendengarnya menyatakan kalau ia bersedia. Dengan kultivasinya sekarang, tubuhnya tidak akan sanggup lagi menerima bencana surgawi, sehingga akan lebih baik jika ia menjadi wujud roh bersama ibunya. Di dalam lautan roh, Putri Salju sangat setuju dengan keputusan Xiao Bai. Jadi tanpa membuang-buang waktu lagi, ia harap Yuho bisa segera memulai ritualnya. Bahkan kali ini Ditian pun juga mendukungnya. Ia rela menjadi payung menahan serangan bencana surgawi untuk melindungi mereka selama proses berlangsung. Proses pun dimulai. Semuanya berjalan lancar hingga tidak butuh waktu lama Xiao Bai pun berhasil menjelma menjadi wujud roh Yuho yang baru, meninggalkan jasad lamanya yang sudah penuh luka. Ditian yang menyaksikannya nampak kaget sekaligus kagum saat tahu ada begitu banyak monster yang rela menjadi wujud roh Wu Yuhao. Dengan ini roh pelindung kalajengking Gyeokei sudah mendapatkan 8 cincin roh dan bersama dengan itu bencana surgawi perlahan mulai menghilang. Namun tepat di belakang Yuhao, jasad yang ditinggalkan Xiao Bai tiba-tiba kembali dan berniat ingin menyerang Yuhao. Untungnya sebelum itu terjadi, Xiao Bai berhasil menghentikannya. Ia membangun koneksi dengan jasad tersebut untuk bisa mengendalikannya. Rasanya seperti mempunyai dua tubuh, di mana saat Xiao Bai mencoba bergerak, jasad tersebut juga mengikutinya. Di sisi lain, Yuhao dapat merasakan kalau ada energi aneh yang sedang mengisi bekas jasad Xiao Bai. Auranya meningkat dengan cepat hingga melahirkan kesadaran yang baru. Mungkin saat Xiao Bai menjelma menjadi wujud rohnya, sebenarnya masih ada sedikit sisa jiwa yang tertinggal pada jasad beruang tersebut. Lalu saat energi dimensi nekromansi mengisinya, jasad tersebut mulai hidup kembali, kemudian berubah menjadi makhluk kematian. Nampaknya memang seperti inilah hukum alam di dimensi nekromansi ini, di mana ketika seorang makhluk mati di dimensi ini, maka jasadnya akan terisi oleh energi nekromansi dan terlahir kembali sebagai makhluk kematian. Bisa diartikan melewati bencana dan menjadi jauh lebih kuat lagi. Ditian yang mendengarnya masih merasa bingung. Ia punya banyak pertanyaan di kepalanya, dimulai bagaimana bisa Yuhao mendapatkan dimensi ini. Yuhao pelan-pelan kemudian menjelaskan bahwa dahulu ia mempunyai seorang guru spirit kintil yang bernama Yilai Kesi. Yilai Kesi adalah dewa suci ahli sihir kematian yang berasal dari dunia lain. Setelah kematian dari gurunya tersebut, dimensi ini pun kemudian diwariskan kepadanya. Ya, tidak heran dimensi ini begitu kuat dan misterius. Tetapi Ditian mengingatkan bahwa untuk kedepannya Yuhao harus lebih berhati-hati lagi karena dirinya tidak akan selalu bisa menyelamatkan nyawanya dalam setiap situasi berbahaya. Setelah kepergian Ditian, Tianmen meminta Yuhao untuk segera keluar karena sebentar lagi Festival Takdir Dewa Laut akan segera dimulai. Untuk Xiao Bai, mereka para wujud roh senior ini akan membimbingnya. Di luar, suasana sudah nampak ramai. Seluruh murid menyambut festival dengan sukacita, memenuhi sepanjang jalan menuju Danau Dewa Laut dengan penuh kegembiraan. Yuhao menerima poster Festival Takdir Dewa Laut yang langsung mengingatkannya terhadap Wang Dong. Terasa kerinduan yang sangat mendalam terhadap sosok kekasih tercintanya tersebut. Namun karena festival belum dimulai, ia ingin mampir ke kantin terlebih dahulu saat merasakan perutnya yang sangat lapar. Ia baru ingat belum sempat makan apapun selama berhari-hari. Di kantin diperlihatkan seorang petugas kantin sedang memarahi salah seorang pengunjung karena telah membuat kegaduhan yang bisa mengganggu kenyamanan pengunjung lain. Wu Yuhao kemudian memasuki kantin dan disinilah ia kembali bertemu dengan beberapa teman lamanya sewaktu masih di akademi, di mana salah satunya adalah Dai Hua Bin. Terlihat bahwa sudah tidak ada dendam di antara mereka. Keduanya saling menyapa dengan senyuman ramah. Seorang guru dengan nada ketus menghentikan Yuhao. Ia nampaknya tidak mengenal Yuhao, menuduhnya sebagai berandalan yang telah sembarangan menerobos halaman dalam untuk mendapatkan makan gratis.
gratis. Dai Hua Bin sebenarnya berniat ingin memberitahunya, namun guru yang sok keras ini sama sekali tidak mau dengar penjelasan apapun. Ia malah ganti memarahi Dai Hua Bin yang sudah seenaknya membawa teman-temannya yang berasal dari halaman luar masuk ke halaman dalam tanpa izin. Yu Hao kemudian menyela untuk memberikan lencana keanggotaannya dan mencoba menjelaskan bahwa ia juga merupakan murid dari halaman dalam. Akan tetapi si guru tetap ragu sehingga ia memerintahkan Yu Hao untuk ikut bersamanya ke kantor administrasi. Yu Hao menolak karena festival Dewa Laut sebentar lagi akan dimulai, jadi ia tidak punya waktu untuk mengurus hal semacam ini. Si guru semakin ngotot, ia marah karena berani-beraninya ada murid yang menolak perintahnya. Ia bahkan mempertanyakan keaslian dari lencana tersebut, apalagi juga tidak mengenakan seragam akademi. Dan kalaupun Yu Hao adalah murid halaman dalam yang sudah lulus, tidak seharusnya kembali ke akademi hanya untuk makan gratis. Jika terbukti melanggar peraturan, maka ia tidak akan segan-segan untuk menarik kembali ijazahnya. Akhirnya Yu Hao pun habis kesabaran. Ia menunjukkan aura intimidasinya, dingin tetapi tidak kejam. Seketika itu juga si guru langsung kena mental. Yu Hao mengingatkannya bahwa seharusnya seorang guru tidak boleh bertindak kasar terhadap murid-muridnya di akademi. Strike adalah sebuah akademi, bukan penjara para kriminal. Setelah kejadian ini selera makannya jadi hilang, waktunya juga sudah terbuang percuma. Jadi Yu Hao ingin langsung pergi menuju festival Dewa Laut. Untuk guru sombong tersebut, ia ingin agar Dekan Chai Meier mendisiplinkan guru-guru semacam ini yang suka berbuat sewenang-wenang dan cenderung menindas para murid akademi. Dai Hua Bin menyindir si guru sombong. Guru disiplin baru yang gemar mencari perhatian akhirnya kena batu juga. Dari lantai 2 diperlihatkan bahwa Tang Wutong diam-diam menyaksikan kejadian tersebut. Namun jika ingin menemui Yu Hao, ia rasa waktunya masih belum tepat. Di Danau Dewa Laut, acara festival takdir Dewa Laut digelar dengan sangat meriah. Ribuan murid dan para guru hadir untuk menyaksikan tradisi tahunan yang sangat bersejarah ini. Acara yang dipandu oleh dua host andalan, Bei Bei dan Sisi. Setelah menyambut para hadirin yang datang, Sisi menyatakan bahwa festival Dewa Laut akan segera dimulai. Untuk itu, Bei Bei mempersilahkan para peserta pria dan wanita agar secepatnya memasuki arena. Yu Hao datang terlambat, namun petugas berbaik hati dengan tidak mempermasalahkan hal itu dan menyuruhnya supaya segera bergabung bersama peserta yang lain. Di dalam hati sebenarnya Yu Hao merasa malas banget ikut acara semacam ini. Kalau bukan demi ijazah kelulusannya dan menghormati peraturan akademi, ia tidak akan menyanggupi permintaan dari guru Suoyi. Jadi ia pun terpaksa ikut meskipun cuma sebatas formalitas. Meski begitu, perasaannya memang tidak bisa bohong, di mana ia merasa bahwa situasi ini sangat mirip dengan festival dulu saat ia menyatakan cintanya kepada Wang Dong. Diperlihatkan 5 kodam Yu Hao juga keluar untuk ikut meramaikan dan memberikan dukungan. Sementara itu, Bei Bei merasa tidak perlu lagi menjelaskan aturan pada acara ini karena ia yakin semuanya juga sudah tahu. Jadi tanpa berlama-lama lagi, dengan ini ia menyatakan bahwa festival takdir Dewa Laut tahun ini resmi dimulai. Babak pertama adalah cinta pandangan pertama. Para peserta pria diminta untuk menunjukkan kemampuan mereka untuk melepaskan topi caping yang dikenakan oleh para peserta wanita. Salah seorang murid mencoba membuka paksa semua topi para wanita dengan kekuatan terpaan anginnya yang sangat kuat. Cara ini dinilai cukup kasar dan agak keterlaluan, di mana banyak penonton kurang menyukai aksinya tersebut. Salah seorang peserta yang merasa kesal membalas serangannya, membuat si pria jahil tersebut jatuh ke dalam danau. Dan seperti yang kita lihat bahwa wanita itu adalah Tang Wutong. Datang lagi pria kedua yang tak kalah kasarnya. Kali ini ia malah datang dengan sejumlah senjata pemandu roh tingkat 6 dan langsung menargetkan peserta wanita yang paling ujung, yaitu Tang Wutong. Namun sebelum meriam berhasil ditembakkan, sebuah serangan pelumpuh berkekuatan elemen es muncul dan seketika langsung membekukan si pria tersebut. Ya, barusan adalah ulah Yu Hao yang menyarankan agar para pria bersikap lebih sopan dan tidak bertindak berlebihan. Aksi heroiknya tersebut jelas menarik perhatian para wanita. Ia menuai banyak pujian dari mereka yang nampak sangat mengaguminya. Begitu pula dengan Tang Wutong yang mengintipnya dari balik topi. Sebagai host dan juga juri, Bei Bei berlaku tegas dengan mendiskualifikasi peserta pria pengguna meriam karena dinilai telah melanggar peraturan festival takdir Dewa Laut. Setelah insiden tersebut, babak pertama masih akan dilanjutkan. Para peserta pria bergiliran untuk menunjukkan kebolehannya di depan para peserta wanita. Peserta berikutnya adalah seorang pria yang terlihat sangat bersemangat untuk menghampiri wanita pujaannya yang bernama Xiaomei. Namun karena tak cukup punya kemampuan, ia malah terkena serangan mental hingga berakhir dengan menjeburkan dirinya sendiri ke dalam danau sehingga ia juga didiskualifikasi. Malam pun menjadi semakin larut. Satu persatu pria mencoba menyelesaikan tantangan pertama pada acara ini. Sebagian gagal dan ada pula yang beberapa telah berhasil. Hingga hanya tersisa satu peserta wanita yang topinya masih belum berhasil dilepaskan. Banyak pria yang telah mencoba menaklukkannya namun semua gagal karena kemampuan wanita yang satu ini memang sangatlah luar biasa. Mayoritas sudah pesimis menerima kenyataan bahwa sepertinya tahun ini tidak akan ada yang sanggup melepas topi wanita tersebut. Walaupun semuanya merasa sangat penasaran seperti apa wajah wanita misterius yang berada di balik topinya. Sekarang tinggal peserta pria terakhir yang belum mencobanya. Ya, dia adalah Yu Hao. Sisi dan Bei Bei meminta agar Yu Hao segera menyelesaikan tantangan ini. Lah, Yu Hao agak terkejut saat namanya disebut. Padahal ia hanya ingin ikut-ikutan aja, tapi kenapa malah disuruh untuk membuka topi seorang wanita? Ya, mau bagaimana lagi? Kalau memang ini adalah aturannya, Yu Hao pun hanya bisa pasrah dan nurut-nurut aja. Sepertinya Yu Hao belum tahu kalau wanita yang berada di balik topi tersebut adalah Tang Wutong. Jadi ia mendekat untuk berbisik, mengatakan bahwa ia tidaklah serius untuk mengikuti acara ini, sehingga jika ingin menjatuhkannya ke dalam danau maka ia tidak akan melawan. Tapi karena nggak ada respon dan wanita ini terlihat tidak seagresif sebelumnya, dengan santai Yu Hao perlahan membuka topi wanita tersebut. Dan setelah topi dibuka, terungkap sudah kalau wanita yang sedang berada di hadapannya adalah Tang Wutong. Semua orang yang menyaksikannya benar-benar terpukau oleh pesona dan parasnya yang begitu cantik. Tapi reaksi Yu Hao justru biasa saja. Ia hanya bingung karena ternyata Tang Wutong berpartisipasi dalam acara semacam ini. Dunia hening sejenak ketika dua pasangan ini saling menatap. Sampai kemudian Sisi mengumumkan bahwa dengan ini babak pertama telah berhasil diselesaikan dan acara akan lanjut ke babak berikutnya. Untuk itu para peserta pria dimohon agar segera kembali ke tempatnya masing-masing. Babak kedua, jatuh cinta pandangan kedua. Pada babak ini setiap peserta wanita akan memegang 3 buah bola yang berarti 3 kesempatan untuk memilih pria idamannya. Dan para peserta pria yang
tidak mendapatkan satupun suara maka akan langsung dinyatakan gugur. Sudah dapat ditebak bahwa suara paling banyak dari para peserta wanita diberikan kepada Wu Yuhao, bahkan termasuk Tang Wutong. Jiang dan Nanaba sudah tidak terkejut lagi. Sikap Yuhao yang penuh kesopanan serta keberhasilannya dalam melepas topi caping Tang Wutong dengan sangat mudah, semua itu berhasil merebut hati dan kekaguman para peserta wanita. Babak kedua berakhir dengan singkat, sehingga dengan demikian BB akan segera melanjutkannya ke babak terakhir, yaitu babak ketiga, takdir tiga kehidupan. Pada babak ini para peserta pria diminta untuk memperkenalkan diri, sementara para peserta wanita dipersilakan untuk memilih peserta pria yang ingin mereka nyatakan perasaannya. Perlu diingat juga apabila ada peserta pria dan wanita yang sudah bergandengan tangan, keduanya akan dinyatakan telah lulus dari festival takdir Dewa Laut dan tidak diperbolehkan untuk memilih orang lain. Langsung aja ya, urutan peserta akan ditentukan melalui metode undian dan setelah diambil secara acak, terpilihlah nama Wu Yuhao sebagai peserta pria pertama yang akan memperkenalkan diri. Diperlihatkan Yuhao maju dengan disertai sorakan dari para penggemar wanitanya. Ia lalu mulai memperkenalkan diri di hadapan para peserta wanita. Namun yang membuat semua orang kaget, Yuhao hanya menyebutkan nama tanpa menjelaskan background, kemampuan atau motivasinya. Ya mau bagaimana lagi? Sejak awal kan Yuhao memang sama sekali tidak tertarik untuk mengikuti acara ini dengan serius. Dan lucunya, dari sinilah BB langsung mengambil alih dengan menjelaskan background Yuhao secara menyeluruh kepada semua orang. Sekalian aja ia ingin mempromosikan sekte Tangnya. Ia menjelaskan bahwa Wu Yuhao adalah seorang murid jenius dari Pavilion Dewa Laut yang juga merupakan murid terbaik dari sekte Tang. Bergabung dengan Akademi Shrek pada usia 11 tahun atas rekomendasi sekte Tang, dan pada ujian pertama setelah masuk akademi bersama dua rekannya yaitu Wang Dong dan Xiao Xiao berhasil meraih juara pertama. Setelah itu Wu Yuhao semakin menunjukkan bakatnya yang luar biasa. Terlahir dengan roh pelindung gada, mata spiritual, dan roh pelindung beratribut S Ultimate. Ia telah 2 kali mewakili Akademi Shrek dalam ajang turnamen Master Elite Benua, dan pada keduanya ia mampu memberikan hasil yang sangat memuaskan, sekaligus memperoleh gelar abadi sebagai salah satu dari 7 monster Akademi Shrek. Prestasi lain yang sangat membanggakan adalah dengan mendirikan menara transmisi roh sekaligus menjabat sebagai tetua kehormatan, penemu metode peleburan wujud roh yang secara signifikan mampu menekan angka kematian bangsa monster roh serta dapat menjalin hubungan yang harmonis antar kedua ras tersebut. Di usia yang masih sangat tergolong muda, sudah menjadi Master Roh 8 cincin dan menjadi anggota Pavilion Dewa Laut termuda sepanjang sejarah. Apalagi yang belum disebutkan. Intinya, Wu Yuhao adalah kebanggaan mereka semua di Akademi Shrek. Para peserta dibuat sangat kagum setelah mendengar semua fakta tersebut, meskipun di saat yang sama, hal ini juga membuat mereka menjadi semakin pesimis karena bagaimana bisa mereka bersaing melawan orang sehebat ini. Dekan Linker mengajukan pertanyaan kepada Tetua Zuanzi, apakah baik memperkenalkan Yuhao seperti ini secara terbuka? Menurut Tetua Zuanzi, sebenarnya justru ini adalah momen yang sangat tepat. Ia yakin bahwa kelak anak itu pasti akan menjadi pemimpin di generasi berikutnya, sehingga mungkin sudah saatnya semua orang di sini mengenal dan memahami sosoknya dengan baik. Dengan sikap rendah hatinya, Yuhao meminta Bebe dan Sisi agar tidak terlalu melebih-lebihkan. Berikutnya setelah sesi perkenalan diri selesai, sekarang giliran para wanita yang dibebaskan untuk membuat pilihan. Dan secara mengejutkan, jujur sebenarnya nggak terlalu mengejutkan juga sih, semua wanita menjatuhkan pilihannya kepada Wu Yuhao. Namun bagi Yuhao sendiri, ini bukanlah kesenangan. Pertama, ia menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh bidadari Pulau Dewa Laut yang telah memilihnya. Baru setelah itu, ia mencoba berterus terang, menjelaskan bahwa hari ini sebenarnya ia tidak ingin mengikuti festival takdir Dewa Laut dan sama sekali tidak mempunyai niat untuk mencari pasangan, karena di dalam hatinya sudah ada seseorang yang sangat ia cintai. Seumur hidup hanya untuk wanita itu seorang. Maka dari itu, Yuhao meminta maaf dan memutuskan untuk mengundurkan diri dari acara ini. Namun secara mengejutkan, Tang Wutong malah menghentikannya. Ia lalu memohon kepada para peserta wanita lain agar mereka mau memenuhi satu permintaannya. Permintaan yang pasti akan dianggap paling egois. Tetapi karena sudah sejauh ini, ia pun menjelaskan bahwa motivasinya mengikuti festival takdir Dewa Laut hanya demi satu orang pria. Jadi untuk itu ia memohon kepada mereka semua agar bersedia mengalah dan memberikan kesempatan ini kepada dirinya. Ucapan Tang Wutong yang cukup menyentuh mendapatkan sambutan positif dari banyak orang. Mereka menaruh respect terhadap keberanian dan ketulusan hatinya, sehingga banyak peserta wanita lain yang akhirnya memilih untuk mengundurkan diri. Hingga cuma tersisa 3 wanita yang masih mempertahankan pilihannya kepada Yuhao. Wanita pertama bernama Bai, memperkenalkan dirinya sebagai Master Roh 6 cincin dan secara pribadi mengagumi orang-orang kuat. Atas alasan itulah yang membuatnya begitu terobsesi dengan Wu Yuhao. Jadi jika ingin berpasangan dengannya, maka terlebih dahulu ia harus mengalahkannya. Entah nanti jadi dipilih atau tidak, intinya ia tetap akan menantangnya untuk bertarung. Yuhao yang mendengarnya jadi agak bingung. Sebenarnya wanita ini ingin menyatakan cinta atau hanya ingin cari-cari alasan untuk bertarung melawannya. Apapun itu, dengan lembut Yuhao menolak permintaannya dan beralasan bahwa untuk saat ini ia sedang tidak berminat. Lanjut ke wanita kedua. Dia bernama Sutong, Master Roh dengan 7 cincin, dan yang paling mengejutkan, roh pelindung wanita ini yang ternyata adalah gadis salju. Ya, ini adalah roh pelindung yang sama dengan salah satu wujud roh Wu Yuhao, yaitu Kaisar Salju. Melanjutkan festival takdir Dewa Laut, Sutong menantang Yuhao untuk bertarung, dan semua orang terkejut saat gadis itu memperlihatkan roh pelindungnya yang sangat istimewa, yaitu gadis es dan salju. Tidak cuma Yuhao, bahkan Tetua Zuanzi pun juga tidak menyangka dan baru tahu kalau di pavilion halaman dalam mereka mempunyai seorang murid lagi selain Yuhao yang mempunyai roh pelindung dengan atribut es ultimate. Dekan Yan Zhaoze menjelaskan bahwa Sutong ini merupakan murid baru yang langsung masuk ke pavilion halaman dalam. Ia sendiri juga belum terlalu memahami apa jenis roh pelindungnya, karena sebelumnya Sutong mengaku kalau roh pelindungnya hanyalah roh salju, tidak ada yang spesial. Tetapi siapa sangka ternyata gadis ini sengaja menyembunyikan kemampuannya yang sebenarnya. Ya, Tetua Zuanzi sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu, dan sebaliknya ia cukup bisa mengerti ketika ada seseorang yang ingin menyembunyikan kekuatannya, maka pasti mempunyai alasannya tersendiri. Jadi mereka tidak perlu mengintervensinya dan cukup amati saja terlebih dahulu. Scene kembali ke Danau Dewa Laut. Sutong mengatakan kepada Yuhao bahwa roh pelindung mereka berdua sama-sama mengandung atribut es ultimate, sehingga ia penasaran memang sejauh mana dan seberapa besar kesenjangan kekuatan di antara mereka. Waktu yang diberikan untuk memperkenalkan diri Sutong dipergunakan untuk mengajukan tantangannya kepada Yuhao, dan sekarang giliran gadis terakhir yang akan diberikan waktu yang sama untuk juga memperkenalkan dirinya, yaitu Tang Wutong. Tang Wutong langsung melepaskan pakaiannya.
Berganti skin untuk memperlihatkan identitas aslinya, kemudian menjelaskan bahwa roh pelindungnya adalah kupu-kupu Dewa Naga Cahaya. Tidak cuma kuat, namun juga terpancar pesona dari kecantikannya yang seketika membuat siapa saja yang menyaksikannya menjadi sangat terpukau. Ia lalu melanjutkan dengan kembali mengingatkan Huo Yuhao terhadap momen-momen awal pertemuan mereka saat di pavilion Dewa Laut. Kala itu, padahal baru saja bertemu, dengan penuh emosional Yuhao berlari untuk langsung memeluknya dengan erat karena mengiranya sebagai sosok lain, yaitu Wang Dong-er, seorang kekasih yang sudah lama menghilang. Dan semenjak itu, sepanjang perjalanan ia terus mendengar tentang kisah cinta Yuhao dan Wang Dong. Namun ternyata mengapa hal itu sangat membuatnya merasa tidak nyaman, seolah-olah semua itu hanya membuat dirinya menjadi sebuah bayangan yang muncul di antara Yuhao dan Wang Dong. Hingga kemudian akhirnya kehidupan mereka mulai bersinggungan. Seiring ia bisa mengenal Yuhao lebih dekat, ia bisa melihat diri Yuhao yang sebenarnya, sosok tenang dan begitu bijaksana, bersedia menjadi yang terdepan untuk menghadapi berbagai situasi berbahaya, kemudian berjuang demi bisa melindungi teman-temannya yang ada di belakangnya. Semenjak itu, ia memutuskan untuk juga bergabung ke dalam sekte Tang agar bisa mengenalnya jauh lebih dalam lagi. Sampai tibalah saatnya, semuanya terasa menjadi sangat berbeda, suatu momen yang benar-benar mengubah hidupnya, yaitu ketika Huo Yuhao bersedia mempertaruhkan segalanya hanya untuk melindungi dirinya. Saat Yuhao rela menusuk dirinya sendiri sebanyak 9 kali berturut-turut, ada perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan dari dalam hatinya. Namun pada saat ini, pada momen ini dan kesempatan ini, ia berdiri di sini di hadapan Yuhao untuk mengungkapkan keinginannya agar Yuhao bisa membawanya pergi bersamanya dan memperlakukannya sama seperti Wang Dong, karena masih ada banyak hal yang ingin ia utarakan kepadanya. Sementara itu, semua orang yang menyaksikannya serasa hanyut di dalam momen mereka. Kebanyakan memberikan dukungan penuh dan bersorak agar Yuhao mau menerima Tang Wutong. Namun di sisi lain, Baby mempunyai kekhawatiran, yaitu jika Yuhao benar-benar bersedia menerima Tang Wutong, lantas bagaimana dengan nasib Wang Dong? Nampaknya ini menjadi dilema di hati teman-temannya, apalagi Tang Wutong sudah membuka hatinya dan mengungkapkan perasaannya dengan tulus. Jadi jika sampai mendapatkan penolakan, pasti akan menjadi sangat menyakitkan. Namun sayang sekali ya, semua itu ternyata tidak dapat meluluhkan hati Yuhao. Ia meminta maaf dan memutuskan ikatan benang merah di antara mereka sebagai isyarat bahwa untuk selamanya hanya ada Wang Dong di dalam hatinya yang tidak akan pernah tergantikan sampai kapanpun. Tidak ada ruang untuk orang lain. Ia berterima kasih atas semua perhatian yang Tang Wutong berikan, tetapi ia juga meminta maaf karena tidak bisa memenuhi keinginannya tersebut. Yuhao lalu pamit undur diri, namun Bai menghentikannya. Baginya ini adalah kesempatan yang sangat langka karena benar-benar sulit untuk bisa menemui laki-laki ini yang selalu berpergian entah kemana. Kalau sampai melewatkan hari ini, maka kapan lagi ia bisa sparring melawannya? Sutong pun juga berpikir demikian. Setidaknya harus bertarung terlebih dahulu sebelum pergi, di mana ia akan membuktikan kepada semua orang bahwa dirinya lah yang terkuat. Dengan kesadaran penuh, dua NPC menantang sang MC untuk adu mekanik. Jadi untuk menghargai hal itu, Yuhao pun bersedia melayani mereka. Kalau mereka berdua memang ingin belajar, maka ia akan menunjukkan dua gerakan saja. Dan jika ada yang bisa memecahkan dua gerakannya ini, maka ia bersedia untuk mengakui kekalahannya. Pertaruhan pun dimulai. Yuhao menghimpun dan mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk mempersiapkan sebuah serangan, sebuah teknik roh ciptaannya sendiri yang didasarkan atas kerinduannya yang sangat mendalam terhadap kekasihnya. Teknik serangan berbentuk tinju bernama Sidong yang diperkuat dengan aura naga. Serangan menargetkan Bai. Gadis malang tersebut tak akan sempat menghindar dan hanya bisa bertahan dengan menutup matanya. Namun tentu saja Yuhao tidak benar-benar serius, di mana ia dengan sengaja membelokkan serangannya ke langit. Mungkin memang tidak mengalahkannya secara langsung, tapi jelas ini cukup untuk bisa menjatuhkan mental lawannya. Seperti yang pernah dijelaskan bahwa serangan ini mengandung bawang, maksudnya mengandung perasaan emosional serta membawa hujan yang dapat mempengaruhi hati siapa saja yang melihatnya. Seperti Sisi yang langsung merindukan teman-temannya di tim 7 Monster Academy Shrek, dan Baby yang juga langsung teringat dengan Tangya, mengatakan bahwa akhirnya mereka semua telah kembali berkumpul. Bai terbawa perasaan, ia mengingat momen saat orang terdekatnya meninggalkan Academy Shrek, meskipun tidak ada kejelasan entah sahabat atau kekasihnya. Sambil mengusap air matanya, ia mengakui kekalahannya kepada Yuhao dan berjanji bahwa setelah ini ia pasti akan berlatih lebih giat lagi. Namun ternyata hal yang sama tidak berlaku untuk Sutong, yang malah meremehkan kemampuan Yuhao. Di sini ia ingin mengadu teknik roh pelindung mereka, bukan ingin melihat teknik roh ciptaan Yuhao sendiri. Menarik, sepertinya gadis yang satu ini juga ingin dikasih paham. Yuhao mempertontonkan konfigurasi cincin roh pelindung kala jadi giok esnya yang luar biasa. 8 cincin dengan 4 cincin merah ratusan ribu tahun dan 4 cincin jingga yang misterius. Yuhao menunjukkan aura dinginnya yang begitu mengintimidasi, di mana Sisi yang mengaku sudah mencapai level 70-an aja masih merasakan dingin yang luar biasa ekstrim. Sekarang simpel aja, Yuhao membekukan seluruh area pijakan mereka. Aturannya, jika Sutong mampu mencairkan air danau Dewa Laut, maka ia akan mengakui kekalahannya. Ia juga mengajarinya bahwa dasar dari penguasaan es adalah kemampuan dalam mengendalikan suhu. Ya, kalau sudah dikasih paham kayak gini, mending mundur aja nggak sih? Sutong mengakui kemenangan Yuhao dan menyadari bahwa pemahamannya terhadap kekuatan es masih sangatlah dangkal. Dengan menunjukkan kemampuan luar biasa yang bisa membekukan seluruh danau Dewa Laut dalam sekejap, sesuatu yang tidak akan mampu ia lakukan. Di sisi lain, Bingbing masih penasaran apakah roh pelindung Sutong benar-benar gadis salju. Kemudian Putri Salju menjelaskan bahwa dirinya tercipta dari esensi ujung utara ekstrim, terbentuk dari akumulasi energi alam semesta beratribut es secara alami yang jelas tidak bisa disandingkan dengan Sutong. Namun kalau memang sudah takdir bahwa anak itu memiliki garis darah unsur salju dan es, maka tidak menutup kemungkinan Sutong juga bisa membangkitkan roh pelindung yang serupa dengan dirinya. Hanya saja dalam atribut dan peringkat roh pelindung pastinya tetap ada sedikit perbedaan dengan yang asli. Sin kembali ke tempat Yuhao, di mana ia merasa semua ini sudah cukup sehingga ia berniat untuk segera pergi. Namun lagi-lagi Tang Wutong mencegahnya. Tang Wutong komplain, Yuhao sudah bersedia menunjukkan kemampuannya kepada dua gadis tadi, namun kenapa saat gilirannya tiba malah mau langsung pergi begitu saja? Ya, setelah jelas-jelas mendapatkan penolakan, Tang Wutong masih saja belum menyerah. Yuhao tidak menyangka kalau gadis yang satu ini juga berniat ingin menantangnya. Sayang, masalahnya sekarang ia sama sekali tidak berminat untuk bertarung ataupun menyakitinya. Tetapi bagaimana kalau Tang Wutong memaksanya? Bukan lagi pertarungan adu aura, bukan juga pertaruhan yang sederhana, melainkan benar-benar bertarung sekuat tenaga dengan seluruh kemampuan yang mereka miliki saat ini. Ya, dengan memperlihatkan konfigurasi dari 8
cincin rohnya 6 hitam dan 2 merah, Tang Wutong memang layak untuk menyombongkan dirinya. Secara level kultivasi ia sudah setara dengan Yu Hao. Secara konfigurasi dan jenis cincin roh pelindung ia pun juga tidak bisa dipandang remeh. Tetapi ia menegaskan bahwa pertarungan ini bukan untuk saling menyakiti, melainkan hanya bertujuan untuk mengukur seberapa besar tekad dan kekuatannya. Kalau sudah seperti ini, pertarungan akan menjadi semakin menarik. Ia mempersilahkan Tang Wutong untuk menyerangnya terlebih dahulu, dan tanpa ragu gadis itu langsung bersiap untuk merilis teknik roh pertamanya, sayatan sayap naga. Di sisi lain, Yang Nana dibuat terkejut saat Tang Wutong merilis teknik roh pertama yang sama persis dengan teknik roh pelindung milik Wang Dong. Hanya saja berbeda dalam hal penyebutannya. Begitu pula dengan teknik cincin roh kedua, cahaya dewa kupu-kupu. Selanjutnya adalah teknik cincin roh ketiga, tebasan dewa naga kupu-kupu. Diperlihatkan bahwa Tang Wutong telah merilis 3 teknik cincin roh milik Wang Dong secara berturut-turut. Jadi apakah di dunia ini memang ada kebetulan yang sangat kebetulan seperti ini? Wajahnya sama, roh pelindungnya sama, dan teknik cincin rohnya pun juga sama. Secerca harapan kembali muncul. Jangan-jangan selama ini Wang Dong dan Tang Wutong adalah orang yang sama. Namun mengabaikan hal itu, Tang Wutong terus saja menggempur Yu Hao dan berharap agar tidak cuma menghindar, tetapi juga memberikan serangan balik dan mau bertarung melawannya dengan serius. Selama pertarungan, Wu Yinghuo merasakan aura yang sangat familiar dari dalam diri Tang Wutong. Aura dari kekasihnya yang telah lama hilang. Bahkan berulang kali ia sempat melihat Tang Wutong sebagai sosok Wang Dong. Jantungnya berdenyut kencang. Dan ya, akhirnya Yu Hao kini sangat yakin bahwa gadis yang selama ini ia kenal sebagai Tang Wutong adalah Wang Dong. Dan ternyata memang benar dugaan kita selama ini, bahwa setelah insiden pertarungannya melawan Long Xiaoyao, ingatan Wang Dong telah benar-benar kembali. Jadi selama festival Dewa Laut berlangsung, ia hanya berpura-pura dengan tujuan untuk menguji tekad Wu Yihao. Kita dan semua orang pun semakin teryakinkan ketika Tang Wutong merilis teknik roh pelindung keduanya, roh pelindung paling legendaris di seluruh benua Dolo. Dialah Palu Hao Tian. Semuanya sangat terkejut, terkecuali tetua Xuanxi yang memang sudah mengetahuinya sejak awal. Sebenarnya, ia juga sudah memberitahu hal ini kepada Yu Hao saat di pavilion Dewa Laut. Ia menyuruh Yu Hao untuk segera menemui seseorang yang sudah lama mereka kenal. Meskipun semuanya kini sudah terungkap jelas, Tang Wutong tetap ingin menyelesaikan pertarungannya. Jadi untuk menyambut permintaan ini, Yu Hao bersedia untuk menemaninya sampai akhir dengan mengadu teknik telapak tangan Kaisar Salju melawan hantaman keras dari Palu Hao Tian. Benturan tersebut sekaligus menjadi penutup dari pertarungan mereka. Tidak penting siapakah yang lebih kuat, keduanya bisa dikatakan sama-sama menang dan kemudian hanyut di dalam kebahagiaan. Kemudian kita dibawa flashback yang memperlihatkan saat berlangsungnya proses penyembuhan Wang Dong di sekte Hao Tian. Ayahnya yaitu Sang Raja Dewa Tangsan berperan penting dalam proses tersebut. Ia menyembuhkan tetapi juga menyegel ingatan Wang Dong. Kemudian saat menjalani retreat, Tangsan kembali datang untuk mengembalikan seluruh ingatan dan kekuatan dari putrinya tersebut. Ia penasaran apakah Wang Dong yakin dengan laki-laki pilihannya akan bisa menjaga dan menjadi pelindungnya seumur hidup, serta apakah layak untuk diberikan kepercayaan penuh. Jadi ialah yang memerintahkannya untuk ikut serta dalam festival takdir Dewa Laut dan melihat dengan jelas perkembangan Yu Hao. Seberapa kuat tekad anak itu saat menghadapi putrinya yang telah memiliki kekuatan yang luar biasa ini. Apakah anak itu tetap teguh pada hatinya? Dan ya, semua itu sekarang benar-benar terbukti. Yu Hao secara sempurna telah berhasil menjawab semua keraguan tersebut. Setelah itu, kekuatan rohnya perlahan mulai menyatu dengan Tang Wutong. Kemampuan penyatuan roh pelindung Hao Dong yang dulu biasa ia lakukan bersama dengan Wang Dong kini telah kembali. Teknik yang sangat indah tersebut menyala di tengah danau Dewa Laut, membuat siapa saja yang menyaksikannya menjadi sangat terpesona. Bebe menyebut bahwa sudah 10 tahun lamanya semenjak mereka berdua pertama kali menunjukkan teknik penyatuan roh pelindung jalan keemasan. Mereka mulai menunjukkan diri di Akademi Shrek. Hingga sekarang 10 tahun kemudian kekuatan dari teknik ini telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Setelah memenuhi langit dengan aura keemasan, Yu Hao dan Tang Wutong melanjutkannya dengan merilis teknik penyatuan roh pelindung berikutnya. Perpaduan antara Palu Hao Tian dengan kalajengking Giok Es mengguncang danau Dewa Laut dan membelah langit dengan begitu indahnya. Di alam dewa, Tangsan bersama Xiao Wu juga turut menyaksikan kebahagiaan putri mereka, di mana setelah melewati banyak cobaan, akhirnya Yu Hao dan Tang Wutong bisa kembali bersama. Ya udah abis, gimana dong? Episode kali ini udah nggak gantung lagi lah ya. Oke, sekarang tiba saatnya kita bahas hal menarik apa aja yang ada di episode kali ini, detail kecil apa yang terlewatkan, atau cerita mana yang belum kalian pahami dari Shaolin 2 Unrivaled Tangsek episode 143 ini. Episode kali ini pembagian antar babaknya bisa dibilang cukup rapi ya, di mana pada paruh pertama kita disuguhkan hati Yu Hao yang benar-benar sangat teguh, tetap bersikeras untuk mempertahankan Wang Dong di dalam hatinya. Sementara untuk paruh kedua kita diperlihatkan mulai adanya konflik batin di dalam hati Yu Hao yang untungnya ditutup dengan sangat manis tanpa membuat ceritanya menjadi gantung.
Oke, adegan diawali dengan masih melanjutkan festival takdir Dewa Laut. Semua orang benar-benar dibuat terkejut dengan roh pelindung gadis salju milik Sutong, yang ternyata ia bisa mengkelabui semua guru Akademi Shrek, bahkan termasuk Dekan Yan Zhouze. Saat mendaftar pada awalnya, Sutong mengatakan kalau roh pelindungnya cuma salju biasa, dan roh pelindung aslinya baru terungkap di momen festival Dewa Laut ini. Dimana ini artinya Sutong adalah murid baru yang langsung OP. Dia tidak melalui akademi tingkat bawah, padahal mayoritas murid Akademi Shrek lain saat pertama kali masuk ke akademi baru punya 1-2 cincin aja. Jadi Sutong datang saat levelnya udah tinggi dan langsung diterima di pavilion halaman dalam. Sebenarnya tidak terlalu mengejutkan ya, karena ada murid lain yang juga memiliki kasus seperti Sutong. Kalian ingat kan? Yap, dia adalah Wang Xuer. Dia datang tak dari mana dan mendaftarkan dirinya ke Akademi Shrek pada saat levelnya berada di angka 60-an. Sehingga sepertinya tidak ada kata terlambat untuk bisa mendaftarkan diri ke Akademi Shrek. Mau dari level yang masih kecil sampai udah yang lumayan gede, masih bisa diterima. Dan jadi masuk akal mengapa ia bisa menipu Dekan Yan Zhouze, karena ya levelnya emang udah setinggi itu. Ada satu hal yang mengganggu pikiranku, dan mungkin ini cuma gara-gara beda era kali ya. Apakah kalian masih ingat dengan Guru Xingming? Di levelnya yang baru 60-an aja dia udah jadi guru. Sementara di era sekarang aja level 70-an statusnya masih menjadi murid. Kalau mau membahas tentang roh pelindung Sutong, sudah cukup jelas aku bahas di pembahasan hal menarik minggu lalu. Dan ada tambahan sedikit dari episode kali ini ketika Bing Bing bertanya kepada Putri Salju, apakah roh pelindung Sutong benar-benar gadis es dan salju? Putri Salju menjawab bahwa jika Sutong memang mempunyai garis darah unsur es dan salju, maka anak itu berpeluang untuk suatu hari membangkitkan roh pelindung yang sama sepertinya. Jadi secara fondasi, Sutong memang mempunyai potensi tersebut. Kasusnya mirip dengan Bei Bei. Secara fondasi, Bei Bei mempunyai roh pelindung naga tiran petir biru. Meskipun cukup kuat tetapi tergolong biasa aja. Tetapi ia memiliki potensi untuk membangkitkan roh pelindung yang tingkatannya lebih tinggi, yaitu naga suci. Dalam prosesnya, Bei Bei perlu men-trigger kebangkitan roh pelindungnya yang kemudian disempurnakan lagi oleh Tetua Moen. Nah, sekarang tinggal tergantung Sutong, apakah ia bisa membangkitkan roh pelindungnya untuk bisa mencapai potensi maksimalnya atau tidak. Sayangnya sih dia bukan MC, sehingga autor tidak memberinya guru ataupun pembimbing. Beda sama Yu Hao yang langsung dibimbing oleh ahlinya. Ia juga menyampaikan sepenggal ilmu yang ia dapat dari Putri Salju, bahwa dasar dari penguasaan es adalah kemampuan dalam mengendalikan suhu. Pertanyaannya, apakah setelah Festival Dewa Laut kisahnya akan berlanjut? Kalau di novel sih kagak ya, dia emang karakter sekali pakai, tapi mungkin versi dobuannya akan dibuat berbeda. Ya bisa aja, menarik untuk ditunggu. Adakah yang udah mengklaim Sutong sebagai My Bini? Kalau Bai, apa sih yang mau dibahas dari karakter ini? Autornya aja kayaknya males-malesan kasih nama ke karakter yang satu ini. Jenis roh pelindungnya apa? Konfigurasi cincin rohnya bagaimana? Juga tidak diperlihatkan. Cuma sok keras di awal, begitu digas langsung sesak napas. Yu Hao lalu memberinya Bogem Tinju Sidong. Pertama kali ditunjukkan pada episode 101. Ini adalah teknik roh hasil ciptaan Yu Hao sendiri. Jadi bukan berasal dari cincin roh. Totalnya ada 3 teknik, yaitu telapak Haudong, pedang Niandong, dan Tinju Sidong. Semua itu didasarkan pada kekuatan mental Wo Yu Hao. Jadi itulah alasannya mengapa saat teknik ini dilepaskan, energinya akan sangat mempengaruhi emosi dari orang-orang di sekitarnya. Ikut merasakan emosi Wo Yu Hao. Dan karena emosinya dipenuhi oleh kerinduannya terhadap Wang Dong, maka dari itu semuanya juga dapat merasakan emosi berupa perasaan rindu terhadap orang terdekatnya masing-masing. Di sisi lain, penggunaan teknik tinju ini pada timing yang sangat tepat. Sesaat setelah ia mendengarkan pernyataan cinta dari Tang Wutong, seakan ia ingin langsung semuanya merasakan bahwa sebesar inilah perasaannya terhadap Wang Dong. Flashback ke dalam ingatan Bai. Gadis ini diperlihatkan sedang berpisah dengan seseorang. Kemungkinan sih orang itu adalah kekasihnya yang telah pergi terlebih dahulu karena sudah lulus dari akademi. Siapa namanya? Yo, nggak tahu kok tanya saya. Interupsi sedikit, out of topic. Saat aku lihat penampilan Yu Hao di episode 101, aku baru nyadar kalau progres dari Yu Hao secara fisik itu lumayan kerasa. Kalian coba bandingkan dah, dari awalnya yang rambutnya pendek benar-benar kayak bocil, terus setelah itu bertapa, bodinya jadi lumayan oke banget, rambutnya juga udah nambah panjang, dan penampilan terakhirnya, rambutnya ada diwarnain keemasan serta wajahnya yang menjadi lebih dewasa. Bandingkan dengan karakter-karakter lain yang hampir nggak ada progres sama sekali secara kosmetik. Padahal udah lewat 10 tahun loh katanya, rambut nggak nambah panjang, wajah nggak nambah dewasa, dan bajunya juga nggak pernah ganti. Ya agak beda sih, cuma ya kalau nggak diperhatiin secara detail juga nggak kelihatan. Padahal Yu Hao aja rajin banget dapat skin baru. Nah, siapa di sini yang sempat kegocek? Coba angkat tangan. Siapa yang beneran ngira kalau ingatan Tang Wutong masih belum kembali? Mungkin cuma aku sih ya. Sebenarnya lucu sih, jelas-jelas di novel ingatannya di sini akan kembali. Tapi karena ada sedikit drama, aku jadi mikir apakah ceritanya akan dibuat berbeda? Apakah Wang Dong akan benar-benar dimatikan dan digantikan oleh Tang Wutong? Menarik juga kalau semisal Donghua ini mengajarkan soal terkadang kita harus move on dan mau menerima orang baru di hidup kita. Tapi ternyata enggak ya. Yeay, Wang Dong akhirnya sudah kembali. Jadi mulai sekarang dan ke depannya kita nyebutnya siapa ini? Wang Dong atau tetap Tang Wutong? Entah kenapa aku lebih nyaman nyebut namanya Tang Wutong ya, karena di novel pun juga nyebutnya Tang Wutong terus. Jadi ya nggak apa-apa lah ya. Lagi dan lagi, ternyata ini adalah ujian dari sang dewa gabut. Kembali ke episode 100 ketika Yu Hao gagal melindungi orang yang sangat dia cintai. Wang Dong terluka sangat parah, bahkan hampir merenggut nyawanya atau malah sudah mati di situ. Mungkin Tang San jadi mikir, wah nih bocah ternyata kagak bisa jaga putriku. Tapi gimana dong? Putriku kayaknya udah terlanjur suka nih sama nih bocah. Jadi Tang San menyimpan Wang Dong terlebih dahulu untuk melihat bisa sejauh mana Yu Hao berkembang menjadi lebih kuat. Dan Yu Hao benar-benar sudah membuktikan dirinya. Bahkan kehebatannya sudah melebihi ekspektasi Tang San. Terutama setelah mendapatkan cincin binatang roh keberuntungan dari Wang Xuer. Bisa dipercaya begitu banyak binatang roh, bahkan Ditian sang kaisar binatang roh pun juga sangat segan.
segan. Terus Tang San jadi mikir lagi, kayaknya udah waktunya nih bocah dikasih kesempatan lagi. Jadi ia menghidupkan kembali Wang Dong, tapi nggak langsung dikasihkan ke Yu Hao begitu saja, tapi dibuat menjadi orang yang berbeda dan menyegel seluruh ingatannya dengan identitas baru bernama Tang Wutong. Tang San ingin menguji keteguhan hati Yu Hao. Kasarnya, nih cewek baru, mirip, sama-sama cantik, bodinya lebih mantap dan jauh lebih kuat. Tergoda nggak nih kira-kira bocah? Awal-awalan sih Yu Hao cukup tergoda ya, tapi ya karena ia mengira kalau Tang Wutong itu adalah Wang Dong yang sedang lupa ingatan. Begitu tahu kalau roh pelindung mereka nggak bisa disatuin, Yu Hao mulai frustasi dan berpikir ulang hingga berkesimpulan bahwa Tang Wutong dan Wang Dong adalah dua orang yang berbeda. Sejak saat itu Yu Hao perlahan mulai menjaga jarak. Sikapnya berubah menjadi lebih dingin terhadap Tang Wutong demi menjaga sosok Wang Dong agar tetap menjadi satu-satunya wanita yang ada di dalam hatinya. Pertanyaannya, kalau memang seperti itu, kalau memang Yu Hao sudah yakin kalau Tang Wutong bukan Wang Dong, kenapa saat episode penusukan belati Long Xiao Yao, Yu Hao rela mati demi melindunginya? Ya karena jawabannya, karena itu memang sudah menjadi prinsip Yu Hao. Jangankan Tang Wutong, Nan Siu Siu sama emaknya yang bukan siapa-siapa aja Yu Hao lindungi sampai hampir mati. Segel yang dipakai Tang San untuk menyegel ingatan Wang Dong adalah simbol Trisula Dewa Laut yang ada di dahinya, di mana segel ini akan hancur ketika ada lonjakan emosi yang benar-benar dahsyat, ketika melihat ada seseorang yang begitu tulus rela berkorban demi dirinya. Bahkan mungkin ingatannya saat berada di alam dewa pun juga ikut kembali, meskipun ini belum ada konfirmasi resminya ya. Tetapi kalau dilihat dari percakapannya dengan Tang San, seharusnya Wang Dong emang udah ingat sih kalau dia itu anaknya dewa. Nah, disinilah Tang San kemudian sekali lagi ingin menguji tekad Yu Hao yang menyuruh putrinya untuk mengikuti festival takdir Dewa Laut, tetapi melarangnya untuk memberitahu Yu Hao kalau ingatannya sudah kembali. Jadi tetap berpura-pura menjadi sosok Tang Wutong untuk terus menggoda Yu Hao agar mau mengosongkan hatinya, melupakan sosok Wang Dong dan mengisinya dengan wanita yang baru. Kalau dari sudut pandang kita sebagai penonton, ya nggak apa-apa lah ya, karena kan Tang Wutong sama Wang Dong itu juga satu orang. Tapi masalahnya, dilihat dari sudut pandang Yu Hao, ini artinya ia dipaksa untuk move on karena dia tidak tahu kalau dua wanita ini sebenarnya adalah satu orang. Berulang kali Tang Wutong merayunya, tapi untung aja Yu Hao tetap pada pendiriannya. Jujur, kalau aku yang berada di posisi Huo Yu Hao, ini pasti akan menjadi pilihan yang sangat berat banget. Di satu sisi, kekasih yang sangat ia cintai tidak jelas gimana nasibnya, masih hidup atau jangan-jangan sudah mati. Sementara di saat yang sama, ada wanita yang sangat mirip, bahkan secara fisik bisa dibilang lebih menggoda daripada Wang Dong. Sifatnya juga identik dan nampak benar-benar tulus mencintainya. Berat banget kan? Ini mungkin seandainya Yu Hao tergoda dan memilih untuk move on dengan menerima perasaan Tang Wutong, maka ia pasti akan dinyatakan gagal dalam ujian ini. Tang San pasti akan sangat kecewa, meratakan benua Dolo, membinasakan seluruh makhluk dan menghancurkan alam semesta. Pada akhirnya Solen 2 tamat dan ini akan menjadi bad endingnya. Agak lebay sih ya. Akhirnya setelah sekian lama penampilan roh pelindung Palu Hao Tian kembali diperlihatkan. Di situ ada siluet Daming dan Erming ketika bayangan dari Palu Hao Tian muncul di langit. Ya ini hanya menjadi semacam simbol bahwa Daming dan Erming memang ditugaskan untuk menjaga Wang Dong. Kemunculan Tang San dengan skin barunya cukup membuat hype dari episode kali ini meledak ya. Skinnya sih tergolong B aja, bukan skin spesial epic maupun skin legend, cuma skin biasa aja. Jubah putih keabu-abuan dan ada nuansa birunya juga, dengan tidak banyak hiasan ornamen. Tampilan ini mengingatkanku dengan skin Tang San pas mati dibunuh sama Bibi Dong, kemudian memasuki alam kematian dan bertemu dengan Dewa Ashura. Nah, vibes-nya kan mirip-mirip, ya nggak sih? Tampilan yang paling mencolok adalah lingkaran dewa yang muncul di belakang punggungnya. Seingatku di Donghua ini baru pertama kali ditampilkan ya, atau sebelumnya udah pernah. Tapi menurutku ini keren banget sih. Tang San baru diperlihatkan gini aja udah bikin puas banget. Apalagi kalau dikasih scene battle, pecah sih. Ayo bisa lah. Koreksi sedikit, ternyata setelah aku cek di episode 112 saat sparring melawan Yu Hao, Ditian dalam wujud manusianya juga mempunyai lingkaran kecil di belakang kepalanya. Ya, ini mungkin akan menjadi ciri khas pemilik kekuatan 3 dewa selanjutnya ya. Dan meskipun Ditian bukanlah dewa, mungkin ini adalah efek dari kepemilikan cakar Dewa Naga. Nah oke, mungkin itu aja sih. Kalau ada lagi, tambahin aja di kolom komentar. Dan terakhir, sekarang mari kita bahas trailer terbaru yang akan rilis minggu depan, Solen 2 Unrivaled Tangsek episode 144. Awal scene kita udah ditabok aja sama Yu Hao. Ya, nampaknya Yu Hao dan Tang Wutong sedang sparring melawan Dekan Yan Zhaoze. Dilihat dari arenanya, ini berada di Pavilion Dewa Laut, tempat yang dulu pada episode 70 juga pernah digunakan untuk sparring Yu Hao melawan Wang Xuer. Dekan Yan Zhaoze mengatakan bahwa apakah bisa benua Dolo menunggu mereka untuk bisa menjadi lebih kuat lagi. Yang mana ini berarti Yu Hao dan Tang Wutong ingin secepatnya dipersiapkan untuk membantu benua Dolo. Pasti ada kaitannya dengan peperangan, kekaisaran Riyue dan sekte kultus roh suci. Sekilas kita juga diperlihatkan masa kecil Tang Wutong ketika masih berada di alam dewa, bermain selayaknya anak-anak pada umumnya. Dan ya, ada Tang San lagi coy. Jadi kontraknya masih belum habis ya, dia bakal muncul di 2 episode berturut-turut. Scene berikutnya juga tidak kalah heboh ketika Yu Hao kembali bertarung melawan Ditian. Bisa jadi ini ada kaitannya dengan melepas sisik terbalik Ditian yang udah lama melekat di tubuh Yu Hao. Karena di scene berikutnya kita diperlihatkan Yu Hao yang merasa menjadi lebih kuat setelah berkultivasi. Dah lah ya, mungkin udah segini aja. Kita tunggu sampai episodenya benar-benar keluar. Dan baiklah para kultivator, terima kasih udah menonton sampai habis. Kita ketemu di kesempatan yang lain. Dadah!